Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Saum artinya diam. Sedangkan menurut istilah, saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah. Dan merupakan persiapan dan latihan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dengan saum tidak hanya dituntut untuk meninggalkan makan dan minum saja, tetapi saum itu diharapkan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud takwa kita kepada Allah yaitu dari pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa makan dan minum ketika berbuka puasa. Itu harus kita waspadai dan harus kita kendalikan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan makan dan makanannya. Bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk ketakwaan kita kepada perintah Allah yang tertera dalam Quran surat Abasa mengenai makan dan minum, bagaimana cara berbuka puasa yang baik demi menjaga kesehatan tubuh kita ketika azan sudah berkumandang. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyegerakan berbuka. Maka makanlah dan minumlah dengan pola yang benar. Pertama, makanlah jenis buah-buahan yang berair. Contohnya semangka, atau pepaya, atau melon, atau pir. Atau juga jenis-jenis buah-buahan itu bisa di blender supaya ada mengandung air. Setelah makan buah yang berair, kemudian minum 1 gelas air. Sudah itu istirahat kurang lebih 10-15 menit. Itu bisa kita pergunakan untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, baru kita melaksanakan makan. Yang sesuai dengan perintah Allah juga. Yang tertera di dalam Quran surat Abasa ayat 24-28 dan Yasin ayat 7. Yaitu makan nasi, kemudian tahu atau tempe, daging sapi atau ayam atau juga telur, dan aneka sayuran. Makanlah sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Setelah selesai makan, maka minumlah 1 gelas lagi. Setelah itu beristirahat, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat isya. Nah, setelah selesai sholat isya, maka tidak ada lagi aktivitas makan. Apalagi ngemil-ngemil begitu. Ya. Ada yang harus dilakukan adalah meminum 4 gelas sebelum tidur. Antara beres sholat isya, kemudian sebelum tidur. Setelah itu kita tidur. Kemudian kita bangun nanti di waktu sahur dan kita makan untuk sahur dengan makanan yang ini lebih banyak dan lebih bebas dari ketika kita berbuka. Contoh misalkan kita makan nasi lengkap. Ada protein, ada nasi sebagai karbohidrat, ada protein nabati, protein hewani, kemudian aneka sayuran, buah-buahan ditambah susu dan makanan yang lainnya. Kemudian minum 2 gelas air. Karena
tubuh kita ini dalam sehari membutuhkan 8 gelas air, maka ketika kita berpuasa, maka aturlah dengan 2 gelas di waktu maghrib, 4 gelas setelah sholat isya, dan 2 gelas ketika kita sahur. Insya Allah itu akan memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh kita setiap hari. 8 gelas itu sebanding dengan 2 liter air. Maka untuk menjaga lambung supaya tetap sehat, karena ketika berpuasa lambung diistirahatkan. Kalau hari-hari biasa kita mungkin banyak makan yang melanggar aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Nah, begitupun di bulan puasa. Pengendalian diri, hawa nafsu itu betul-betul kita menanamkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah rasa takut. Takut kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian bagaimana perilaku kita, perilaku makan kita? Maka hindarilah makanan yang diolah dari makanan olahan. Punten seperti bala-bala, cireng, dan saudara-saudaranya. Juga mungkin mie anclong dan saudara-saudaranya. Itu mungkin yang akan merusak lambung kita. Jadi kalaulah mau, isilah dulu dengan buah-buahan yang berair, kemudian makan, bolehlah diselang nanti, tapi jangan berlebihan. Tapi lebih baik jika ingin menyelamatkan lambung kita supaya tetap sehat, jangan makanan yang berminyak gitu. Mungkin itu yang dapat disampaikan mengenai pola makan sehat ketika kita berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pola makan kita pun bisa terlaksana dengan baik, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah di dalam urusan makan, yaitu laksanakan dengan aturan yang sesungguhnya. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat pahala dan juga mendapat keberkahan untuk diri kita dan badan kita menjadi sehat walafiat. Sekian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.